pertama dalam pembuatan itu kita siapkan dulu alat-alat dan bahannya. Di mana bahannya yang bahan utama yang kita gunakan pada pembuatan kimchi itu sudah jelas sawi putih. Lalu untuk bahan selanjutnya ada daun bawang, wortel, bawang bombay, bawang putih, cabai bubuk ataupun cabai kering yang dihaluskan, seasoning lain seperti tambahan kayak gula, garam, dan penyedap rasa. Terus yang pertama, jadi kan sawi itu kita potong nih, terserah mau kita potong memanjang atau kita potong dagu. Lalu kimchi itu kita taburi garam, dan kita rendam ke dalam air garam. Kita tunggu 2 atau 12 jam hingga sawinya itu jadi lunak. Kalau kita protekan itu dia nggak patah karena dia udah lunak. Setelah itu sawi itu kita cuci, kita bilas sampai hilang kadar garamnya, hilang kadar airnya. Setelah itu kayak bawang bombay, bawang putih itu dihaluskan, cabai juga dihaluskan. Setelah dihaluskan, disiapkan juga tepung. Nah, tepung beras itu dicampur dengan air, lalu kita panaskan, kita didihkan hingga dia mengental. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Tadi pas bagian tepung berasnya dipanaskan hingga mengental, lalu dicampur semua bahan yang sebelumnya itu. Setelah dihaluskan, kemudian dicampur dengan irisan bawang dan wortel. Terus setelah itu dicampurkan dan dioleskan ininya semua tahap bertahap gitu secara merata di permukaan sawi putih, lalu disusun di wadahnya secara menumpuk itu di atas satu persatu gitu. Kemudian baru ditaburi dengan wijennya, baru ditutup kedap udara dan disimpan pada suhu ruangan dengan di kulkas. Untuk masa fermentasi kimchinya bisa ditunggu 2 atau 2 minggu tergantung kadar kemasan yang didinginkannya itu, keasamannya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan sayuran misalnya. Sayuran sawi itu difermentasi menggunakan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus kimchi, Lactobacillus salah satu jenis bakteri asam laktat yang umumnya ditemukan dalam proses fermentasi. Manfaat fermentasi sayuran ini meningkatkan pencernaan pada asam laktat yang mengandung probiotik dan meningkatkan penyerapan nutrisi seperti vitamin, magnesium, dan kalsium. Selanjutnya akan ditunjukkan dengan dia. Dalam proses fermentasi ini melibatkan bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus sp. Bakteri ini itu berperan dalam memberikan rasa, tekstur, dan keamanan pada makanan. Bakteri utamanya itu tadi Lactobacillus sp itu dia itu memberikan rasa asam khas kimchi. Bakteri itu dihasilkan dari sayuran sawi. Selanjutnya akan dijelaskan langsung. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri ada suhu rendah 4-10 derajat Celcius. Selama fermentasi memperlambat pertumbuhan bakteri, tetapi meningkatkan rasa. Yang kedua, kandungan garamnya. Garam mencegah pertumbuhan bakteri patogen, tetapi tidak menghambat bakteri asam laktat. Yang ketiga, komposisi bahan. Gula alami dan nutrisi dalam bahan seperti kubis, bawang putih yang mendukung pertumbuhan. Sedikit tambahan, bakteri yang ada di dalam kimchi itu ada 3 bakteri, yaitu Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus sakei. Bakteri Lactobacillus itu berperan dalam fermentasi kimchi. Itu biasanya muncul dari bahan sayuran tadi, yaitu dari sawi dan yang kita gunakan. Secara alami itu mengandung mikroorganisme termasuk bakteri asam laktat. Selain dari sawi tadi, fermentasi bakterinya itu juga muncul dari garam. Garam itu bertujuan untuk menghambat bakteri
protein yang ada pada sawi, pada cairan sawi tadi, sehingga membantu pertumbuhan bakteri Lactobacillus tadi. Baiklah, sekian dari presentasi dari kami. Kalau ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan.